Saudara dan saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, damai sejahtera Tuhan senantiasa menyertai kita di mana saja kita berada. Tuhan memberkati. Nah, katekese kita hari ini kita membahas khusus tentang pernyataan Uskup Paskalis Bruno Syukur OFM ketika beliau membacakan nota pengunduran diri sebagai Uskup Keuskupan Agung Bogor. Dalam katekese ini kita perlu membahas pernyataan Bapak Uskup ini sangat mendalam makna teologisnya, maka saya melihat bahwa penting kita mengangkat sebagai tema katekese kita pada hari ini. Saya merasa tidak mempunyai wewenang untuk menafsirkan peristiwa pengunduran diri yang mulia Bapak Uskup Paskalis Bruno Syukur OFM, tapi saya hanya mengambil pernyataan teologis dari Bapak Uskup ini yang menjadi bahan pendalaman iman kita pada hari ini. Ya. Nah, selain berita yang mengejutkan semua orang Katolik di Indonesia, pernyataan Monsinyur Paskalis Bruno Syukur OFM ini syarat teologis, maka kita perlu pembahasan khusus sehingga seluruh umat Katolik bisa memahami apa maksud atau nilai iman yang terkandung dari pernyataan Bapak Uskup ini. Oke, tema katekese kita hari ini saya memberi judul Gereja Milik Kristus, Spirit Kepemimpinan Hamba dalam Pengunduran Diri Monsinyur Paskalis Bruno Syukur OFM. Pernyataan beliau adalah gereja adalah milik Kristus. Ini menjadi bahan pembahasan kita pada sore hari ini. Oke, kita mulai katekese kita. Peristiwa pengunduran diri Monsinyur Paskalis Bruno Syukur OFM dari jabatan Uskup Keuskupan Bogor yang disampaikan dengan kesadaran penuh dan kerendahan hati menjadi peristiwa eklesial yang syarat makna teologis. Dalam nota pengunduran dirinya, penegasan bahwa gereja adalah milik Kristus dan kita semua hanyalah hamba yang mencoba melakukan tugas kita. Bukan sekedar ungkapan personal, melainkan pernyataan iman yang berakar kuat dalam eklesiologi Katolik. Secara teologis, gereja dipahami sebagai Corpus Christi, tubuh mistik Kristus, yang kepemimpinannya tidak pernah berpindah tangan kepada manusia, termasuk kepada para gembala tertabis. Baca Kolose 1 ayat 18. Jabatan uskup, sebagaimana ditegaskan oleh Konsili Vatikan II dalam Lumen Gentium artikel 20 sampai artikel 27, adalah partisipasi dalam pelayanan Kristus sebagai gembala baik, bukan bentuk kepemilikan atau kuasa absolut. Ya. Dalam horizon ini, pengunduran diri seorang uskup, bila dilakukan dengan kebebasan batin dan demi kebaikan gereja, justru menegaskan hakikat pelayanan episkopal sebagai ministerium, bukan dominium. Pernyataan Monsinyur Paskalis mencerminkan spiritualitas Fransiskan yang menjiwai hidup religius Ordo Saudara Dina yang lazim disebut OFM,
yakni kerendahan hati, ketaatan, dan kesadaran akan kefanaan peran. Spiritualitas ini menempatkan pemimpin bukan sebagai pusat, melainkan sebagai pelayan yang sewaktu-waktu harus menepi ketika tugasnya telah dijalankan atau ketika gereja membutuhkan bentuk pelayanan yang lain. Dengan demikian, pengunduran diri tersebut bukan tanda kelemahan institusional, melainkan ekspresi kedewasaan iman dan tanggung jawab pastoral. Dari sudut pandang hukum kanonik, gereja menyediakan ruang bagi pengunduran diri uskup demi bonum ecclesia. Bandingkan atau baca Kanon 401 paragraf 2. Namun yang memberi bobot moral dan teologis dalam tindakan ini adalah motivasi batin yang diungkapkan pengakuan bahwa Kristus kepala gereja, sementara para pelayan hanyalah rekan sekerja dalam ladang Tuhan. Baca 1 Korintus 3 ayat 9. Kesadaran ini menolak personalisasi jabatan dan mencegah kultus individu dalam kehidupan gereja. Lebih lanjut, peristiwa ini menjadi kesaksian profetis bagi seluruh umat beriman bahwa kontinuitas gereja tidak tergantung pada figur tertentu, melainkan pada kesetiaan Kristus sendiri. Gereja tetap berjalan karena Kristus sendiri yang setia memimpinnya melalui Roh Kudus, melampaui dinamika pergantian pelayan. Dalam konteks ini, pengunduran diri Monsinyur Pascalis justru menegaskan stabilitas gereja yang bersumber pada Kristus, bukan pada manusia. Dengan demikian, pembacaan nota pengunduran diri tersebut dalam terang teologi gereja, kita menemukan sebuah pelajaran eklesiologis yang mendalam bahwa kepemimpinan kepemimpinan Kristiani yang sejati berpuncak pada kesediaan untuk melayani dan pada waktunya bersedia untuk melepaskannya. Saya ulangi lagi pernyataan ini. Dengan demikian, pembacaan nota pengunduran diri tersebut dalam terang teologi gereja, kita menemukan sebuah pelajaran eklesiologis yang mendalam bahwa kepemimpinan Kristiani yang sejati berpuncak pada kesetiaan atau kesediaan untuk melayani dan pada waktunya juga bersedia untuk melepaskan. Gereja tetap milik Kristus. Demikianlah pernyataan Bapak Uskup. Saya ulangi lagi. Gereja tetap milik Kristus. Para pelayannya datang dan pergi. Namun tugas mereka satu, yakni setia untuk melakukan kehendak Tuhan sampai akhir. Semoga Tuhan selalu membimbing dan memberkati langkah pelayanan Monsinyur Pascalis Bruno Syukur untuk hari-hari yang akan datang. Amin. Tuhan memberkati.